Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita memasuki pembelajaran tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema yang pertama, rukun dalam perbedaan. Kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran keempat dengan muatan pembelajarannya yaitu pendidikan, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Siapkan buku paket, buku LKS, dan buku catatannya ya. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan bahas tentang menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Mengembangkan peta pikiran dalam bentuk tulisan. Kemudian menemukan sikap yang mencerminkan rukun dalam perbedaan dan manfaatnya. Dan mari kita perhatikan buku tema 2 halaman 26 sampai 31. Kita akan coba mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Ya, ingat ya, kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ingat kembali bagaimana cara menggunakan teks tersebut, karena kita akan membuat peta pikiran berdasarkan teks yang ada di layar ini atau yang ada di buku paket kalian. Kalian bisa pause videonya untuk membaca teks ini, atau kalian juga bisa lihat buku paketnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat peta pikiran. Let's go! Buat peta pikiran berdasarkan teks yang tadi kita baca. Nah, teks tersebut berisi tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita akan mencoba menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Oke, kita mulai yang pertama. Kita mulai dengan kata apa ya? Peristiwa penting apa yang terjadi pada teks tersebut? Ya, nanti dibaca lagi ya teksnya itu tentang kejadian apa. Oke, kemudian mengapa 3 orang tokoh Indonesia pergi ke Dalat? Ya, tadi ada 3 orang tokoh Indonesia yang pergi menemui Panglima Tentara Jepang di Dalat. Oke, terus siapa saja tokoh yang menemui Panglima Tentara Jepang tersebut? Ya, tadi ada 3 tokoh. Nanti kalian bisa baca lagi 3 tokohnya itu siapa aja. Kemudian bagaimana kondisi Indonesia setelah diadakan pertemuan tersebut? Nah, selesai kejadian tersebut, ada kejadian apa di Indonesia? Oke, terus kapan pertemuan itu berlangsung? Ya, itu tadi kalau nggak salah sekitar bulan Agustus. Nanti dibaca lagi aja ya. Kemudian di mana pertemuan itu dilaksanakan? Ya, di Jepang tadi kalau nggak salah. Dan pastinya ada di mana ya? Nanti kalian bisa baca lagi sendiri ya. Oke, setelah ini kita akan membuat kesimpulan dari peta pikiran yang sudah kita buat. Oke. Kemudian kita akan mengembangkan peta pikiran tersebut menjadi sebuah teks paragraf. Oke. Kira-kira seperti ini. Peristiwa penting yang terjadi menjelang kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus 1945, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Marskal Terauchi ingin menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ketiga tokoh pergi menemui Panglima Jepang adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Pertemuan antara Jepang dan pemerintah Indonesia dilaksanakan di Dalat, Saigon. Setelah pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Nah, kalian bisa membuat perkembangan peta pikiran yang tadi kalian buat juga dengan bahasa kalian sendiri. Silakan dibuat, kemudian boleh diserahkan ke gurunya masing-masing. Oke, kita perhatikan gambar ya. Nah, bagaimana kalau kita sedang bermain bersama mereka? Apa yang akan kita lakukan? Ya, tentunya kita akan memperhatikan kerukunan dan persatuan.
Dalam bermain kita tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan suku bangsa atau agama. Kemudian salah satu nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sila persatuan Indonesia. Dengan menjaga persatuan mulai dari lingkungan sekitar, maka kita telah turut serta dalam menjaga persatuan Indonesia. Nah, bagaimana contohnya menjaga kerukunan dan perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari? Antara lain kita tidak boleh mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadahnya, meskipun agamanya berbeda-beda. Kemudian kita juga harus saling membantu tetangga yang terkena musibah. Kemudian kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, budaya, apapun dalam berteman. Ya. Dan kehidupan masyarakat yang rukun akan memberikan manfaat pada manusia sebagai makhluk sosial. Antara lain manfaatnya, kehidupan menjadi lebih harmonis, lalu keadaan menjadi lebih aman dan tentram. Juga mempererat tali persatuan serta menghindari perselisihan. Dan yang paling penting, kita akan memiliki lebih banyak teman. Nah, selain itu, untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Nah, manfaat yang akan kita peroleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah antara lain, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Ya, saling membantu mengerjakan, bukan saling memberikan contekan, tapi membantu mengerjakan. Kemudian suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman. Ya, kalau kita tidak bersatu sama teman-teman yang ada di kelas, kita pasti akan ribut dan berantem. Kemudian persahabatan akan semakin erat dan kita juga dapat membangun kekompakan antar sesama teman yang ada di dalam kelas kita. Ini kita sudah membuat peta pikiran dan mengembangkannya berdasarkan informasi penting dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai penutup pembelajaran hari ini, silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket halaman berikut, atau kalian juga bisa mengerjakan latihan soal online pada link yang disertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian agar kalian tidak tertinggal video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga prokes kesehatan, dan diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.